Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kantin Hukum, belajar hukum dengan lebih asik. Oke, sesuai dengan judulnya, minggu ini kita akan belajar tentang penyidikan dan penyelidikan. Sesuai dengan janji kita minggu lalu ya. Kali ini saya masih ditemani oleh teman kita, Mas Arif Rohman Hasim. Selamat siang Mas Arif. Selamat siang Mas Irfandi. Oke, selamat siang. Ini jadi kita minggu ini akan belajar tentang penyidikan dan penyelidikan ya Mas Arif ya. Betul. Oke, jadi kan masih banyak nih masyarakat yang belum tahu apa itu bedanya penyidikan dan penyelidikan, karena masih beberapa itu bahkan sarjana hukum itu masih sering menyamakan kedua hal tersebut, padahal kedua hal tersebut tentu berbeda, bahkan dari proses sampai pengertiannya juga berbeda ya Mas ya. Betul. Mungkin bisa dimulai untuk awalnya. Oke. Terima kasih Mas Irfandi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita kali ini bahas tentang perbedaan penyidikan dan penyelidikan. Kalau kita berbicara normatif, disampaikan pasal 1 ayat 1 bahwa kemudian penyidik ini berbicara subjeknya dulu. Penyidik itu adalah pejabat kepolisian atau bahkan penyidik pembantu. Artinya dia adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Yang kedua adalah penyelidik. Penyelidik pasal 1 angka 2 KUHP itu artinya adalah pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Kalau terkait dengan prosesnya, yaitu proses penyelidikan dan proses penyidikan, bahwa proses penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, titik beratnya di sini, yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini adalah KUHP. Lalu perbedaannya dengan penyidikan apa? Penyidikan itu, ini saya baca teksnya secara konkretnya, jadi agar tidak salah paham, bahwa penyidikan itu sama tadi, serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Di sini perbedaannya, ketika penyelidikan itu mencari peristiwanya, kalau penyidikan itu mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana. Ini yang salah satunya adalah menemukan tersangkanya. Itu Mas Irfandi. Oke. Berarti seperti itu ya. Berarti perbedaan mendasarnya itu bahwa penyidik itu bagian mengumpulkannya. Betul. Untuk penyelidik nanti bagian untuk setelahnya istilahnya. Oke, jadi seperti itu. Saya ingin sedikit menambahi Mas Irfandi. Saya kutip dari bukunya Yahya Harahap, kalau kemudian yang berjudul Penyidikan dan Penuntutan, menjelaskan bahwa pengertian dalam KUHP itu penyelidikan merupakan tindakan pertama. Tindakan pertama, artinya kemudian jangan sampai kemudian proses penegakan hukum ini sampai menghilangkan harkat dan martabat. Akan tetapi perlu diingat, penyelidikan itu bukan berdiri sendiri. Oke. Terpisah dari penyidikan. Dia merupakan satu rangkaian. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Itu menjadi prinsip. Kalau dipinjam dari kata-kata yang digunakan buku petunjuk KUHP ini, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode sub dari penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan lain sebagainya, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Itu Mas Irfandi. Oke, berarti proses penyidikan dan penyelidikan itu masih dalam satu serangkaian. Satu rangkaian, artinya tidak bisa dipisahkan satu yang lain. Ketika kemudian tindakan penyidikan, yaitu harus didahului dengan tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan. Apa kemudian bukti permulaan itu? Bukti permulaan itu kalau kemudian mengacunya ketika harus dilakukan penyidikan
bisa kemudian misalkan laporan kan kemudian harus digali lagi. Betul. Harus digali lagi kira-kira ada barang bukti atau alat bukti apa yang kemudian mendukung itu, baru kemudian ya ini tipis sebenarnya. Mana kemudian penyelidikan, mana penyidikan, sehingga kemudian masyarakat awam kadang itu mengatakan ya penyelidikan sama saja lah. Padahal kemudian harusnya kerangkanya itu berbeda. Tetapi tadi ini bukan menjadi bagian yang terpisah, tapi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Kalau dalam prosesnya itu yang pertama itu penyidikannya terlebih dahulu ya Mas? Penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan terlebih dahulu, lalu pengumpulannya, baru disidik kasus tersebut. Artinya kemudian prinsipnya tadi ujung dari penyidikan itu adalah menentukan tersangkanya. Berarti proses pertamanya penyelidikan, pengumpulan berbagai faktanya, lalu setelah itu disidik untuk mengetahui siapa yang masuk dalam tersangka tersebut ya Mas ya? Betul. Saya ingin menambah sedikit kemudian bahwa kemudian sebagai motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab. Ini yang perlu diperhatikan. Penyelidikan itu tadi disampaikan di awal, jangan sampai kemudian proses penegakan hukum ini merendahkan martabat martabat seseorang. Jadi gini, motivasinya dan tujuan penyidikan itu merupakan tuntutan tanggung jawab kepada para aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Berarti fakta tadi itu dikumpulkan dari proses penyelidikan ya? Penyelidikan. Kira-kira ada lagi Mas? Saya kira itu dulu, barangkali nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Jadi ini baru gambaran awalnya, barangkali nanti kita lebih dalam lagi pembahasannya mungkin pada sesi berikutnya. Jadi teman-teman mungkin itu saja untuk tema kita penyidikan dan serta penyelidikan. Penyidikan serta penyelidikan ini masih dalam awal untuk kita proses beracara, terutama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Masih ada proses pembuktian, masih ada proses selanjutnya, masih ada penuntutan dan sidang pengadilan. Masih banyak sekali teman-teman, dan hal tersebut akan kita bahas dalam satu serangkaian episode, yaitu episode Hukum Acara Pidana, dan tentu akan diposting di podcast Kantin Hukum serta di YouTube Kantin Hukum 17. Jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Terima kasih, itu saja. Apabila ada pertanyaan, kritik, serta saran dapat dikirimkan melalui email kami di kantinhukum17@gmail.com atau melalui direct message Instagram kami di kantinhukum17. Serta jangan lupa kami sudah hadir di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung Kantin Hukum agar dapat memberikan pengetahuan hukum lebih baik. Yuk, belajar hukum dengan lebih asik bareng Kantin Hukum. Salam.